Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Ya, today we talk about expression of quantity. As we know, quantity is divided into two categories. The first one is countable noun, and the second one is uncountable noun. Ya, kata benda yang terhitung sama kata benda yang tidak terhitung. Ya, oke. Ya, countable noun is used for something that we can calculate by using number, ya. Ya, jadi kata benda adalah sesuatu yang bisa kita hitung menggunakan angka, gitu ya. Yang kita bisa jumlah menggunakan angka, ya. This noun has both the singular and the plural form. Ada bentuk-bentuk single, ada bentuk-bentuk tunggal, dan ada bentuk jamak, ya. Ya, if we want to ask a number of countable nouns, we ask how many. For countable noun, we use how many. How many is for countable noun, ya. Then follow a plural countable noun, ya. Okay. The singular can use the article a or an, ya. A is used for the to modify non-specific or indefinite or non-particular noun, ya. Ya. A or an can be used only with countable noun, ya. Jadi kata atau huruf a atau an ini hanya bisa digunakan untuk kata-kata benda yang terhitung, ya. Okay. Digunakan manakala kita menggunakan kata benda yang diawali dengan huruf konsonan, like a boy, a girl, ya, a chair, dan yang lainnya, ya. Sedangkan kata an, huruf an ini ditambah dengan singular noun yang dimulai dengan huruf vokal atau vowel, ya. An elephant, an apple, contohnya, ya. A plus singular noun beginning with a consonant sound like a user. Sound like a user. It begin with a consonant. Y sound so is use, ya. Oke, ya. Ya. Oke, ini ada satu uh, spesialan ya ini, ya. Ya, ini kalau kita menggunakan misalnya user, ya, user, ya. Atau kalau ini user, ya, ya. Ya, kalau dimulai dengan kalau suara yang muncul seperti Y gitu ya, seperti Y gitu ya, seperti Y, ya, like user, user adalah pengguna, ya. Kita menyebutkan kata user kan dia Y, ya, user, ya, user. Seolah-olah menyebutkannya ada huruf W-nya, ada huruf Y-nya di dalamnya, ya. Di awalnya ada huruf Y-nya, ya. Maka kalau kita ada kata benda yang sebenarnya dia konsonan, namun bunyi konsonan itu seperti vokal gitu ya, ya. Nah, maka kita menggunakan kata an, ya. Oke. Kemudian an juga digunakan oleh kata benda, ya, dengan huruf yang ada huruf hanya tapi dia silent. An hour, not an hour, but an hour, ya. Jadi sebuah waktu, sebuah jam ini hour-nya hanya nggak disebutkan, ya, hanya nggak diucapkan, ya, an hour. Jadi contoh seperti ini kalau yang huruf yang silent, ya, huruf awalnya adalah silent, ya, tidak terbaca gitu ya, maka diawali dengan huruf an, ya. Kemudian plus kata benda ini dimulai dengan ada pronouns lah, like a horse, ya, a horse gitu ya, ya. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi manakala kita ada huruf awalnya adalah h, ya, maka kita menggunakannya ya, a horse gitu ya. Ya. Nah, this is the example of singular and plural nouns, ya. Ya, ini singular form refers to just one a single noun, ya, hanya satu, a man, women, dan sebagainya. Tapi kita lihat sini ada yang pluralnya, ya, ya, oke, ya. Ya, ini kalau a man maka jadinya man, ya. Women, women, ya. Woman ini nyebutnya woman, ya. Ini women, ya. A two, teeth, dan seterusnya, ya. Ini kita lihat. Inilah bentuk-bentuk dari singular ke pluralnya, ya. Oke. Plural form refers to more than one noun, ya. Regular plural noun ini, ya, most noun or easily made plural with a few simple change, ya. Banyak kata benda yang mudah saja dibuat menjadi plural menjadi jamak dengan menambahkan huruf s, es atau es to the end of the word, ya, ya. Oke. Nah, kalau yang ini misalnya kita man, nah ini ternyata nggak bisa pakai s, ya. Ini something special gitu, ya. Woman, woman juga nggak bisa menjadi s, ya. Tooth ini juga nggak bisa, ya. Jadi ini contoh-contoh yang dia nggak bisa menggunakan s, es atau es gitu, ya. Ya, oke. Ya, but most of it, ya, most of it kebanyakan bisa, ya, ini. Like cup, ya, kita tambahkan s-nya, student dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang bisa ditambahkan dengan huruf s, ya. Ya. Ini ya contoh kata yang ditambahkan dengan huruf es, ya, bus, Swiss, ya, dan sebagainya, ya. Ini yang ditambahkan dengan es juga, ya, yes, ya, yes atau s, ya, ini boleh, ya. Oke. Ya.
Kalau ini menghafal ya, menghafal tidak bisa dicari rumusnya ya. Oke. Nah, ini S ini untuk most plural form ya. Mayoritas bentuk jamak hanya tambahkan huruf S ya. Namun manakala kalau kita bicara kata benda, huruf yang paling adalah S, X, Y, C, H, S, H. Ini maka kita menambahkannya ES ya. Sedangkan yang kata benda di akhirnya ada huruf Y-nya, huruf Y-nya, maka kita tambahkan IS ya. Country, countries, dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini ada lagi ya. Ya, ditambahkan F atau FE ya, manakala kita ada huruf F-nya atau FE-nya ya, atau ES-nya gitu ya. Live diganti dengan ini ya, live diganti dengan ES dan seterusnya ya. Change the F or FE ya menjadi bentuk P atau ES ya, kayak ini merubah aja ya. Seperti ini yang huruf F ini kan hilang ya, F-nya hilang ya diganti dengan P, E-nya tetap, S-nya ada ya, kayak wife, F-nya hilang, dan sebagainya ya. Kemudian ada menambahkan ES untuk kata benda yang berakhiran dengan O ya, tomato, tomatos, dan sebagainya, domino, ego, potato ya. Kayak. Kemudian ada juga tapi kata benda tertentu yang tidak mengikuti standar-standar tadi dia ya, standar-standar yang tadi kita sebutkan di atas ya. Baik tadi man ya, woman dan sebagainya ini nggak mengikuti tadi standarnya ya. Kayak. Kemudian ada kata benda yang identik dengan kata single atau kata jamak, bentuk-bentuk single ataupun jamak ya, ya. Yang pertama kata benda yang terkoneksi dengan satu kelompok manusia ya, like class, company, family, staff, team, and committee ya. Kemudian noun yang juga bicara series dan spesies ya. Ini kita lihat ini nggak ada ending-ending kayak tadi gitu ya, ya. Jadi identikal. Identikal itu artinya baik dia secara singular atau plural itu sama aja, nggak ada perubahan gitu ya. Kemudian nama nasional ya, nama satu bangsa yang berakhiran dengan IC, Chinese, Vietnamese dan sebagainya ya. Oke, uncountable noun is used for something that we cannot calculate by number gitu ya. This word include name for abstract ideas or property or physical object that too small to be counted or formulas like liquid, powder, gas ya, maybe sand ya, maybe salt dan sebagainya ya. Artinya ya bisa untuk ide yang abstrak maupun benda fisik yang dia terlalu kecil untuk dihitung ya. Kemudian uncountable nouns or used with singular verb. This noun usually doesn't have the plural form ya. Jadi kalau uncountable noun itu tidak ada kata jamak biasanya, dia bentuknya singular semua ya. Untuk yang plural ini atau uncountable noun, sorry. Untuk yang uncountable noun ini kita tidak bisa menggunakan e atau en gitu ya. Walaupun tadi bentuknya semua adalah berbentuk singular ya. Tapi berbeda. Kalau kita bicara uncountable noun berarti tidak ada menggunakan e atau en gitu ya. And then to express the number of uncountable noun, we use word or expression such as some. Ya, kita pakainya kata-kata some, a lot of, much, a bit of, a great deal, or a use precise ya, measurement. Like a cup of cup of tea ya, bag of sand dan sebagainya gitu ya. Kayak satuan-satuan wadah penampungnya kalau ini ya. Kalau tadi kita yang countable pakainya kan how many ya. Nanti kalau yang kita uncountable pakainya how much ya. Oke. Uncountable noun can be used as countable noun as well as quote. This condition you must enter the quantifiers before the noun. Nah, ini tadi ya. Ya, bisa dikatakan dia menjadi countable noun manakala kita menyebutkannya wadahnya. Menyebutnya wadahnya. A glass of milk, a spoon of sugar, and apapun itu ya. Nanti yang disebutkan adalah wadahnya gitu ya. Ya, kemudian terkait dengan complex noun ya. Some noun can be counted in other language but cannot be counted in English ya. Ya, ada kata benda yang bisa dihitung di bahasa-bahasa lain tapi nggak bisa dihitung oleh bahasa Inggris gitu ya. Contohnya adalah accommodation, advice, package dan sebagainya ya. Ya, ini bisa dikatakan sebagai kata benda ya. Bisa juga dikatakan sebagai kata keterangan kalau di sini ya. Oke, and then we talk about measurement ya. Ya, kalau kita bicara area ya, wilayah, maka bisa bicara tentang length ya, width ya, luas, kemudian kelebaran ya, kedalaman dan ketinggian ya. We use the noun length, width, depth, and height, and the adjective long, wide, deep, and high to talk about area and size ya. Tadi bicara tentang area dan size ya.
Ya, misalnya the island is 11 miles long and 5 miles wide ya, dan seterusnya. We were traveling at a height of 10,000 meters above sea level dan sebagainya ya, kayak. We use tall for people, building and things that grow ya, ya oke. Kemudian untuk weight dan volume ya, we use the verb weight to measure weight ya. Oke, ini ya kalau bicara berat ya satuannya biasanya kilo gitu ya. Kemudian hold to indicate volume ya boleh ya. Oke. Mampu menampung gitu ya, mampu menampung. Hold itu menampung gitu ya. Kemudian frekuensi speed and time ya. Ya, ini banyak ekspresi yang berbeda untuk mengekspresikan tentang frekuensi, kecepatan dan waktu gitu ya. Ya frekuensi itu adalah apa ya berapa kali terjadi, setiap berapa lama itu terjadi gitu ya. Like ini contohnya linen is changed weekly and the villa is clean twice a week ya. Artinya bahwa kainnya itu diganti setiap minggu ya. Kemudian villanya dibersihkan twice a week ya. Kemudian speed ya, ya ini speed ya. Kalau speed ya ini kecepatan lah ya. Ya ini 100 kilometers an hour ya, 100 kilometer per jam ya. Kemudian kalau time, we use time to refer to what is measured in second, minutes, and hours and years ya. Ya, in this sense is countable ya. Okay. How much time do we have for this project? Children nowadays spend more time watching TV than playing. Okay. In some expression, time is countable. Oke ya, countable itu kalau time itu pakainya satuannya bisa menggunakan apa aja, bisa detik, menit dan sebagainya gitu ya. 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 Kalau ini ada yang dikatakan dia time itu bisa uncountable, bisa juga countable, ya ya. Ya. Eh, ini kayaknya terbalik ya. Jadi yang uncountable itu yang I haven't seen Nina for a long time ya, long time ya. Kalau how much time, kemudian more time ini masih bisa diukur berapa lamanya gitu ya ya. Itu kalau yang tadi uncountable dan countable ya. Kemudian amount and quantity ya. Amount, the term amount is used for things that you cannot measure ya, oke ya. Ya, oke. Kalau amount itu digunakan untuk non countable moment. Non countable moment boleh, uncountable moment boleh juga gitu ya, ya. Ya. Contohnya she had a certain amount of respect for the Celestine ya. Ya, amount cukup ya. Ini berarti dia merasa punya rasa hormat yang cukup kepada tim penjualan, tetapi gitu ya, tetapi ternyata amount itu tidak bisa diukur gitu ya ya. Kemudian kalau quantity ya, kalau amount itu berarti something that uncountable ya. Kalau kita bicara quantity berarti something countable ya. Ya, number of itu berarti something countable juga ya. Yeah, okay, that's it about the quantity. I hope you can understand what I'm saying to you, and good luck. You must try it. You must practice it again and again. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.